Jakarta, Januari 1974. Langit siang itu terasa berat. Kota yang biasanya padat dan gaduh, mendadak dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di setiap sudut jalan. Ada sesuatu yang mengendap di bawah permukaan, sesuatu yang menunggu waktu untuk meledak. Di sudut-sudut kampus, diskusi kecil berlangsung tanpa suara keras. Di antara deretan kios-kios tua, percakapan berlangsung dengan mata waspada. Di pusat-pusat kekuasaan, wajah-wajah penuh perhitungan mengamati dari balik tirai. Indonesia baru saja melewati masa kelam 1945. Orde Baru di bawah Soeharto berdiri, menawarkan stabilitas, janji pertumbuhan ekonomi, dan impian kemakmuran. Namun di balik pidato-pidato itu, sebuah ketimpangan besar mulai menganga. Modal asing mengalir deras, terutama dari Jepang. Gedung-gedung baru menjulang. Tetapi rakyat kecil tetap bergelut dalam kemiskinan yang membisu. Pada tanggal 14 Januari, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, menginjakan kakinya di Jakarta. Kedatangannya membawa janji investasi. Tetapi bagi banyak mahasiswa, ini bukan perayaan. Ini adalah penghinaan, simbol nyata dari kedaulatan yang terjual. Massa mulai bergerak, awalnya dengan damai. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk, meneriakkan tuntutan perubahan. Tapi seperti bara dalam sekam, suasana cepat berubah. Saat matahari mulai condong ke barat, Jakarta terbakar. Mobil-mobil mewah dijungkir balikan dan dibakar. Toko-toko dihancurkan, terutama yang dianggap mewakili modal asing. Asap hitam membubung ke langit, menutup langit senja. Dalam satu malam, impian Orde Baru tentang stabilitas runtuh di hadapan dunia. Tapi apa yang benar-benar terjadi di balik kerusuhan ini? Siapa yang bermain dalam bayang-bayang? Dan mengapa setelah Malari, kekuasaan justru semakin kuat mencengkeram? Sejarah resmi mencatat kerusuhan. Tapi di balik catatan itu, ada fakta-fakta yang terkubur. Ada manuver yang tak pernah diumumkan. Ada korban yang tak pernah disebutkan. Malam itu, Jakarta bukan sekadar terbakar oleh amarah. Jakarta terbakar oleh sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pengkhianatan terhadap harapan. 8 tahun sebelum Malari, Indonesia berdarah-darah dalam tragedi 65. Setelah kekacauan itu, Jenderal Soeharto naik ke puncak kekuasaan. Dengan nama Orde Baru, ia membangun rezim yang menjanjikan ketertiban, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun janji itu datang dengan harga yang tak terlihat. Sistem politik dibersihkan dari lawan-lawan ideologis. Kebebasan berbicara dipangkas. Partai-partai disederhanakan. Semua diarahkan ke satu garis lurus. Stabilitas nasional di bawah kendali mutlak pemerintah. Sementara itu, strategi pembangunan ekonomi dijalankan dengan agresif. Investasi asing diprioritaskan. Jepang menjadi mitra utama. Pinjaman, proyek infrastruktur, kerja sama bisnis mengalir deras. Gedung-gedung bertingkat mulai muncul di Jakarta. Mobil-mobil Jepang membanjiri jalanan. Barang-barang impor mendominasi pasar. Namun di sisi lain jurang ketimpangan melebar. Rakyat kecil tetap tersiok. Harga kebutuhan pokok naik. Pengangguran membengkak. Peluang kerja yang layak hanya tersedia bagi segelintir orang yang memiliki koneksi dengan penguasa. Di kalangan mahasiswa, kegelisahan tumbuh perlahan. Mereka menyaksikan bagaimana ekonomi Indonesia menjadi semakin bergantung pada asing. Mereka melihat korupsi menjalar dari pejabat tinggi hingga ke aparat lapangan. Diskusi-diskusi kecil bermunculan di kampus-kampus besar. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa mulai mempertanyakan arah pembangunan nasional. Mereka bertanya, untuk siapa semua kemajuan ini? Untuk rakyat? Atau untuk sekelompok elit yang bersembunyi di balik jargon pembangunan? Pemerintah menanggapi kegelisahan ini dengan sikap ambivalen. Di satu sisi mereka mengklaim membuka ruang dialog. Di sisi lain, mereka menyiapkan instrumen kekuasaan untuk membungkam kritik jika dianggap mengancam stabilitas. Dalam bayang-bayang, jaringan intelijen negara memperluas operasi. Aparat mulai mencatat nama-nama aktivis kampus. Mereka yang terlalu vokal diam-diam diawasi. Beberapa bahkan diinterogasi secara diam-diam tanpa prosedur hukum yang jelas. Tekanan perlahan meningkat. Seperti bara di dalam sekam, kemarahan dan kekecewaan menumpuk, menunggu percikan kecil untuk membakar segalanya. Dan percikan itu datang pada Januari 1974. Tanggal 14 Januari 1974. Pagi hari di Jakarta berjalan seperti biasa.
lalu lintas padat, orang-orang beraktivitas. Tapi di udara, ketegangan menggantung berat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kunjungan resmi ini dimaksudkan untuk mempererat kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Namun bagi banyak rakyat, terutama mahasiswa, kunjungan ini bukan kabar baik. Bagi mereka, Tanaka adalah simbol dominasi asing yang semakin mencengkram Indonesia. Sejak pagi, ribuan mahasiswa sudah bergerak dari berbagai kampus. Mereka berkumpul di berbagai titik di Jakarta. Mereka membawa spanduk, poster, dan teriakan tuntutan. Turunkan harga, tolak modal asing, kembalikan kedaulatan rakyat. Demonstrasi dimulai damai. Barisan panjang mahasiswa bergerak teratur. Mereka mengarahkan langkah ke gedung DPR, ke Istana Negara, dan beberapa kantor kementerian. Namun menjelang siang, suasana mulai berubah. Di beberapa titik, massa non-mahasiswa tiba-tiba bergabung. Wajah-wajah asing yang tidak dikenal oleh para aktivis kampus. Mereka lebih brutal, lebih emosional. Kerusuhan pertama pecah di daerah sekitar Glodok. Toko-toko elektronik yang dikenal sebagai milik etnis Tionghoa menjadi sasaran. Mobil-mobil Jepang dibakar di jalanan. Teriakan berubah menjadi kemarahan liar. Polisi dan tentara dikerahkan. Tetapi jumlah mereka kalah banyak. Kerusuhan meluas dengan cepat. Menjelang sore, api berkobar di berbagai penjuru Jakarta. Gedung-gedung dibakar. Toko-toko dijarah. Asap hitam menutupi langit ibu kota. Pada malam hari, suasana berubah menjadi medan pertempuran. Pasukan keamanan mulai menggunakan peluru tajam. Gas air mata dilemparkan ke kerumunan. Dalam hitungan jam, Jakarta berubah menjadi kota mati. Hanya suara siren, letupan tembakan, dan tangisan yang terdengar. Tanggal 15 Januari, fajar menyingsing di atas kota yang luluh lantak. Lebih dari 11 orang tewas. Ratusan luka-luka. Ribuan orang ditangkap. Kerugian material tak terhitung. Pemerintah langsung mengumumkan keadaan darurat. Semua aktivitas mahasiswa dihentikan. Beberapa kampus ditutup sementara. Buku-buku kritis disita. Media massa diperketat pengawasannya. Di balik layar, Presiden Soeharto memanggil para jenderal dan penasihatnya. Ada yang harus disalahkan. Ada yang harus dikorbankan. Target segera ditemukan. Jenderal Soemitro, Kepala Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Orang kuat kedua setelah Soeharto. Soeharto menilai Soemitro gagal mengendalikan situasi. Atau mungkin lebih dari itu. Ada bisik-bisik bahwa Soemitro diam-diam berambisi menggantikan Soeharto. Bahwa kerusuhan ini bukan sekadar kegagalan keamanan, tetapi bagian dari rencana politik yang lebih besar. Sehari setelah kerusuhan, Soemitro mengundurkan diri. Diam-diam, tanpa perlawanan, tanpa suara, dan Orde Baru justru semakin memperkuat cengkeramannya. Di balik kobaran api dan reruntuhan Jakarta, ada kisah-kisah yang tak tercatat dalam berita utama. Ada skenario yang disusun di balik meja-meja kekuasaan. Beberapa sejarawan dan saksi sejarah mencatat bahwa kerusuhan Malari tidak sepenuhnya spontan. Ada indikasi bahwa sebagian kekacauan itu direkayasa, dibuat untuk melayani kepentingan politik tertentu. Dalam penyelidikan internal, muncul nama-nama yang berperan di balik layar. Nama yang paling mencuat, Mayor Jenderal Ali Murtopo, salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto. Seorang ahli operasi intelijen, pakar dalam memainkan opini publik dan menciptakan musuh imajiner untuk memperkuat kekuasaan. Ada dugaan bahwa elemen-elemen bayangan dalam intelijen negara sengaja membiarkan, bahkan mungkin mendorong, kerusuhan meluas. Tujuannya sederhana, menjatuhkan Jenderal Soemitro, saingan politik yang mulai dianggap terlalu kuat. Dan sekaligus, memberikan pembenaran bagi pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap rakyat. Fakta lain yang jarang dibahas adalah kehadiran massa misterius. Bukan mahasiswa, bukan rakyat biasa. Kelompok-kelompok yang datang tiba-tiba, memprovokasi, lalu menghilang di tengah kekacauan. Mereka menyerang toko-toko etnis Tionghoa. Mereka membakar mobil-mobil Jepang. Mereka memancing aparat keamanan untuk bertindak keras. Dan setelah semuanya kacau, mereka lenyap tanpa jejak. Dalam laporan resmi, pemerintah menyebut mereka sebagai oknum tak dikenal. Tetapi bagi para aktivis mahasiswa, keberadaan mereka bukan kebetulan. Sejumlah peneliti seperti Harold Crouch dalam bukunya tentang politik militer Indonesia mengungkapkan pola operasi false flag, operasi yang tampaknya dilakukan oleh satu pihak,
padahal sesungguhnya dikendalikan oleh pihak lain. Dalam kekacauan itu, mahasiswa kehilangan kendali atas gerakan mereka sendiri. Mereka dituduh sebagai biang kerusuhan. Mereka ditangkap, diinterogasi, dan dibungkam. Tak hanya itu, Malari memberikan pemerintah alasan untuk membangun rezim intelijen yang lebih kuat. Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAKIN, diperluas kewenangannya. Kontrol terhadap media diperketat. Demonstrasi mahasiswa diatur lebih ketat. Buku-buku tentang politik, ekonomi, dan pemikiran kritis dilarang beredar. Dalam catatan Amnesty International, setelah Malari, angka penahanan tanpa pengadilan meningkat tajam di Indonesia. Banyak aktivis muda menghilang begitu saja, tanpa kabar. Korban Malari tidak hanya mereka yang tewas di jalanan, tetapi juga generasi pemuda yang kehilangan suara mereka. Kebebasan berbicara dikekang, gerakan mahasiswa lumpuh, semua terjadi dalam diam. Di balik poster pembangunan nasional, di balik parade proyek-proyek besar, sebuah generasi dipaksa bungkam. Dan Orde Baru melangkah maju dengan wajah yang lebih keras dari sebelumnya. Setelah asap Malari menghilang, Indonesia tidak pernah sama lagi. Kerusuhan itu menjadi titik balik. Bukan untuk perubahan, tapi untuk penguatan cengkeraman kekuasaan. Di dunia luar, pemerintah Orde Baru mengklaim situasi terkendali. Investasi asing terus masuk. Proyek-proyek pembangunan tetap berjalan. Namun di dalam negeri suasananya berubah. Lebih dingin, lebih menakutkan. Presiden Soeharto memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Jenderal Soemitro, yang selama ini mengendalikan aparat keamanan, disingkirkan dengan halus, digantikan oleh figur-figur baru yang sepenuhnya loyal. Di tubuh militer, pola pikir berubah. Dari sekadar menjaga keamanan, menjadi menjaga kekuasaan. Tentara tak lagi berdiri di tengah. Mereka menjadi bagian aktif dari sistem politik. Dalam bidang intelijen, Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAKIN, diperluas perannya. Operasi pengawasan terhadap aktivis, mahasiswa, wartawan, bahkan seniman diperketat. Semua percikan perlawanan dimatikan sebelum membesar. Di dunia kampus, gerakan mahasiswa dibungkam dengan sistematis. Organisasi-organisasi mahasiswa dibubarkan atau dipaksa bergabung ke dalam wadah resmi yang dikendalikan negara. Forum-forum diskusi diawasi ketat. Mahasiswa yang berani berbeda pendapat dicap sebagai subversif. Kebebasan pers juga mendapat pukulan keras. Media massa dipaksa tunduk pada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau CUPP. Tanpa izin ini, surat kabar bisa ditutup kapan saja, tanpa alasan. Bahkan dalam dunia pendidikan, kurikulum dirombak untuk mengajarkan Pancasila versi negara. Bukan sebagai nilai universal, tetapi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam jangka panjang, Malari menciptakan iklim ketakutan. Ketakutan yang tidak selalu kasat mata, tapi ada di mana-mana. Dalam obrolan keluarga, dalam diskusi di warung kopi, dalam catatan-catatan yang tak pernah dituliskan. Di tingkat internasional, wajah Indonesia tetap ramah bagi investor. Tetapi di balik senyum itu, rakyatnya dibungkam. Warisan Malari adalah warisan paradoks. Pembangunan ekonomi memang berjalan, indikator makro membaik, tetapi jiwa bangsa terpasung. Dan mereka yang pernah berharap pada perubahan lewat suara rakyat, perlahan belajar satu hal. Di bawah rezim yang pandai memanipulasi ketakutan, kebenaran bisa dikubur hidup-hidup, tanpa nisan, tanpa upacara. Hari ini, Malari sering hanya disebut sebagai kerusuhan mahasiswa. Sebagian menganggapnya sekadar gejolak sesaat di awal Orde Baru, namun sejarah jarang sesederhana itu. Di balik kerusuhan 14 Januari, tersembunyi cerita tentang harapan yang dihancurkan, tentang generasi muda yang mencoba bersuara, dan dibungkam dengan kekuatan sistemik. Malari mengajarkan bahwa dalam negara yang mengutamakan stabilitas di atas segalanya, kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Bahwa di balik pembangunan fisik, ada luka-luka batin yang tak pernah disembuhkan. Bahwa dalam senyap, ketakutan bisa dijadikan alat politik yang lebih ampuh daripada kekerasan. Dari Malari, rezim belajar satu pelajaran penting. Kekuasaan tidak hanya dipertahankan dengan senjata, tetapi juga dengan mengendalikan apa yang boleh diingat dan apa yang harus dilupakan. Dan kita, generasi setelahnya, mewarisi dunia di mana pertanyaan-pertanyaan itu tetap bergema. Apakah suara rakyat sungguh berarti? Atau hanya gema kosong di antara tembok kekuasaan yang terlalu tebal?
14 Januari 1974, Jakarta terbakar. Tapi lebih dari itu, yang terbakar adalah kepercayaan bahwa perubahan bisa datang dari suara yang jujur. Dan sampai hari ini, di sudut-sudut sunyi sejarah, api kecil itu masih menyala. Berkedip lemah, menunggu untuk suatu hari. Didengar kembali, entah. Jika cerita ini membuka pandangan Anda tentang sisi lain sejarah kita, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana. Klik suka, bagikan video ini kepada mereka yang peduli, dan berlangganan untuk terus bersama dalam perjalanan mengenali sejarah yang jarang diceritakan. Setiap suara, setiap perhatian Anda membantu menjaga api ingatan ini tetap menyala, agar kita tidak melupakan, agar kita belajar, agar kita tetap sadar. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya. Tetap waspada, tetap berpikir, dan jangan pernah berhenti bertanya.